Sadar nggak teman-teman, kalau kita melihat sesuatu yang menarik, kita itu sukanya penasaran. Meskipun dilarang dan dikatakan jangan, kita akan semakin penasaran dan ingin melihat atau mencobanya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Parni. Saya suka memperhatikan gerak-gerik orang ketika sedang pergi ke suatu tempat. Semakin diperhatikan, itu semakin unik sekali. Banyak sekali kejadian lucu dan tidak masuk akal yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan. Bahkan, itu pun juga terjadi sama diri saya sendiri. Salah satu contohnya, saat kita sedang pergi ke suatu pusat perbelanjaan atau kemanapun lah yang menarik menurut kita, pasti kita datangi. Kita pergi ke suatu mall, awalnya kita cuma mau beli satu baju, tapi karena melihat diskonan yang lebih menarik, okelah tambahlah kita beli tas. Ada sepatu yang diskonnya lebih menarik lagi, kita beli sepatu. Terus belum lagi kita ke tempat kosmetik, lihat lipstik warnanya bagus, pas lihat harga ada diskonan, beli lagi. Lihat lagi tempat yang lain, misalkan kita belinya bedak, niat awalnya sih cuma lihat-lihat aja, nonton-nonton lah, misalkan ada produk terbaru. Ternyata produknya itu ada diskon juga dan warnanya menarik buat kita. Akhirnya beli juga, apalagi ini wanita. Belum lagi kalau kita buka HP dan ternyata bukanya marketplace. Mulai cuma nonton-nonton aja, cari-cari siapa tahu ada yang memang menarik buat kita atau sesuai yang kita butuhkan. Mulanya sih kliknya cuma ya sekedar iseng ya. Lama-lama kita check out, nggak sadar belanjanya banyak banget. Pernah nggak teman-teman ngalamin begini? Kalau iya, berarti teman-teman sama seperti saya. Saya suka penasaran, ingin mencari sebab alasannya kenapa kita suka melakukan hal-hal yang seperti itu, yang sebenarnya itu nggak penting. Saat saya pahami lebih jauh, ternyata kita ini manusia punya motivasi yang membuat kita untuk segera bertindak. Teman-teman sadar nggak apa yang membuat otak teman-teman segera menggerakkan badan ketika melihat sesuatu yang menarik? Manusia itu memiliki 3 motivasi yang membuatnya untuk segera bertindak. Yang pertama adalah pain, yaitu ketakutan atau kerugian. Pernah nggak teman-teman merasa gini, kok badanku gemuk banget ya? Kok aku berjerawat? Kok aku kurang putih? Kulitku kurang mulus? Lihat mbaknya itu kulitnya mulus banget ya, kok bibirku pecah-pecah, bawahan mataku menghitam, gimana solusinya? Bener nggak kata-kata saya ini? Dan hal-hal yang saya katakan tadi, ini dijadikan senjata ketika seseorang berjualan. Maksudnya gini, kita ini menghindari yang namanya ketakutan atau kerugian, takut berbagai hal, dan ini dimanfaatkan oleh para penjual untuk menjuali kita. Dengan apa? Dengan produk-produk yang mereka jual. Kamu tadi takutnya apa? Dijawab dengan penjual tadi, dengan produk-produk mereka. Ya, semakin menarik, dikasihlah diskon. Kenalah kita. Diskon ini dijadikan call to action dan akhirnya kenalah kita belanja produk-produk yang sebenarnya nggak penting buat kita tadi. Sepatu yang tadinya itu nggak menarik buat kita karena ada diskonnya, kita beli. Baju yang tadinya itu sebenarnya nggak butuh banget, akhirnya kan beli juga, apalagi diskonnya itu menarik sekali, bikin kita nggak mau ninggalin tempat itu, segera beli. Motivasi yang kedua yaitu logis. Beberapa orang akan bergerak ketika sesuatunya itu terlihat logis. Ketika ada promo tadi, awalnya sih nggak masuk akal, tapi akhirnya kita percaya ketika melihat data. Ketika yang menjual itu adalah influencer yang kita suka. Saat melihat riset datanya itu sangat cocok dan pas sekali sama kita. Yang ngomong itu ahli yang kita suka sekali dan kita percaya. Mau nggak mau pasti kita beli. Motivasi yang ketiga, pleaser. Manusia cenderung terobsesi dengan hal-hal yang menguntungkan mereka. Menguntungkan gimana maksudnya? Menguntungkan di sini maksudnya memberi kesenangan atau kenikmatan buat kita. Kamu senang kan kalau misalnya kulit kamu mulus? Kamu pasti senang banget kok melihat orang, wah kamu cantik sekali, penampilan kamu bagus sekali, menarik sekali, warna rambut kamu sangat bagus sekali, wah kamu pakai jilbab itu kelihatan makin cantik. Mendengar pujian-pujian itu tentu itu sangat menyenangkan. Inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual ketika memutuskan berjualan. Dan inilah yang dikatakan menjawab kebutuhan market. Atas dasar itulah kenapa kalau seseorang itu berbisnis diputuskan untuk riset market dulu. Harus tahu siapa marketnya, apa yang menjadi faktor penyebab seseorang itu melakukan pembelian. Jadi jika kamu memutuskan untuk berjualan, saatnya kamu melakukan hal ini. Kalau kamu berjualan, pastikan menggunakan 3 hal ini. 1, cari pain dari marketnya, ketakutan dan kerugian dari si market. Kalau kata Pak Tung itu, menghindari sengsara, cari nikmat. Yang kedua, logis. Pastikan jualan kamu mengandung unsur kelogisan atau persuasi. Barulah yang ketiga. Yang ketiga, pleaser atau keuntungan dan manfaat. Pastikan memberikan keuntungan dan manfaat bagi si market. Lalu gimana untuk tahu marketnya ini? Kamu bisa riset market, atau kalau misalnya kamu nggak tahu gimana cara riset marketnya, kamu bisa klik link di salah satu pojok video ini. Di sana dijelaskan gimana cara riset marketnya. Sampai jumpa di next video teman-teman.